Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai sumber daya pangan pertanian Indonesia. Anggota kelompok kami di sini ada Adita Widanti Nugroho, Lutfiana Dewi, Putri Aisyah Nur Aliyah Taufik, Priswanda Salamun, dan Yang Alifeni Safat. Sumber daya pangan. Sumber daya pangan adalah segala sesuatu baik yang bersumber dari alam maupun hasil rekayasa manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan telah dikonsumsi atau digunakan dalam acara adat istiadat atau keagamaan oleh masyarakat setempat. Dan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Sebagian besar, kurang lebih dari 50% mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di suatu negara, terutama di Indonesia. Selanjutnya, kondisi pertanian Indonesia. Menurut indikator makro pertanian, BPDB atau Produk Domestik Bruto pada tahun 2018 dan 2019 naik cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 3,3%. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan hingga 2,11% dikarenakan menurunnya laju produksi tanaman pangan akibat musim kemarau yang panjang. Yang kedua ada produksi komoditas strategis pertanian. Komoditas strategis pertanian merupakan komoditas pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi untuk menjaga ketahanan pangan atau stabilitas harga agar tidak terjadi inflasi. Komoditas strategis tersebut diantaranya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, dan tebu. Yang pertama itu padi. Dari tahun ke tahun, produksi padi mengalami penurunan ataupun kenaikan, seperti produksi padi pada tahun 2017 yang memproduksi padi sebanyak 81,15 juta ton dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yang memproduksi padi sebesar 59,20 juta ton. Sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan padi sebanyak 54,60 juta ton dan mengalami kenaikan produksi pada tahun 2020 sebanyak 56,64 juta ton. Selanjutnya ada jagung. Pada jagung ini, pemerintah melakukan program upaya khusus melalui pengembangan jagung 3 juta hektar, integrasi sawit atau kebun, dan perhutani dengan jagung, kemitraan dengan gabungan perusahaan pangan ternak dengan petani jagung, dan kebijakan harga bawah di tingkat petani. Diperkirakan lebih dari 60% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 24%. Sisanya untuk kebutuhan industri lainnya dan benih sebesar 14%. Perkembangan produksi jagung pada periode 2015 sampai 2020 menunjukkan adanya pertumbuhan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018. Namun setelah tahun 2018, selama periode 2019 sampai 2020, produksi jagung terus mengalami peningkatan. Selanjutnya cabai. Komoditas hortikultura yang mempengaruhi inflasi dan ekonomi nasional adalah cabai dan bawang. Dari tahun 2015 sampai 2020, produksi cabai cenderung meningkat setiap tahun, dengan peningkatan rata-rata sebesar 7,87% per tahun. Produksi cabai pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,76 juta ton, atau 0,18 juta ton lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya bawang merah. Untuk produksi bawang merah pada tahun 2020 mencapai 1,82 juta ton atau naik 47,68% jika dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 1,31
1,23 juta ton. Dari tahun 2015 sampai dengan 2020, produksi bawang merah cenderung meningkat setiap tahun dengan peningkatan rata-rata sebesar 8,31% per tahun. Selanjutnya, kedelai. Produksi kedelai tahun 2019 mencapai 0,42 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 34,74% dari produksi tahun 2018. Produksi kedelai tahun 2020 diperkirakan kembali mengalami penurunan sebesar 31,36% menjadi 0,291 juta ton. Rendahnya produksi kedelai disebabkan antara lain oleh benih unggul yang didistribusikan ke lapangan tidak memadai dan petani belum bersemangat mengembangkan komoditas kedelai karena harga jualnya belum memberikan keuntungan yang layak. Dan yang terakhir adalah tebu. Pada periode 2015 sampai 2020, produksi tebu mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai 2017. Kemudian mulai meningkat kembali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Namun tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Produksi tebu pada tahun 2015 sebesar 2,50 juta ton, sedangkan pada tahun 2017 produksi sebesar 2,12 juta ton. Produksi tebu pada tahun 2020 sebesar 2,23 juta ton, atau turun 0,12% jika dibandingkan produksi tahun 2019. Belum mampu memenuhi kebutuhan gula tebu dalam negeri. Faktor yang menyebabkan masih belum optimalnya produksi gula tebu yaitu perubahan iklim atau anomali iklim, inovasi, teknologi budaya terbarukan belum optimal, terbatasnya varietas unggul baru yang adaptif di lahan kering, dukungan pengolahan belum optimal, petani meragukan transparansi rendemen, dukungan kebijakan dan regulasi belum tepat, instabilitas harga, minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, sumber daya alam terbatas untuk tebu, dan minimnya investasi terhadap industri gula berbasis tebu. Selanjutnya ada fungsi pertanian bagi Indonesia. Pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa, yaitu lewat peningkatan ekspor dan atau pengurangan tingkat ketergantungan negara tersebut terhadap impor atas komoditi pertanian. Komoditas ekspor pertanian Indonesia cukup bervariasi mulai dari getah karet, kopi, udang, rempah-rempah, mutiara, hingga berbagai macam sayur dan buah. Dapat dilihat bahwa sektor pertanian ini dapat menjadi penggerak ekonomi serta manfaatnya untuk semua kalangan di Indonesia. Peran adalah fungsi dari kegiatan ekonomi. Kontribusi sektor pertanian dan subsektor diukur dengan pengganda pendapat Isbah dan Ian tahun 2016, peran pertanian dalam perekonomian Indonesia juga mampu memberikan sebuah jalan terbaik bagi pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Diketahui saat ini bahwa pengangguran dan perekonomian yang menjadi masalah krusial negara Indonesia. Baik, selanjutnya di sini juga ada manfaat untuk pemenuhan gizi dari sektor pertanian. Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu, yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup berkualitas dalam berkarakternya. Pertanian organik dilakukan dengan cara antara lain yaitu yang pertama, menghindari penggunaan benih atau bibit hasil rekayasa genetik. Yang kedua yaitu menghindari penggunaan pestisida kimia sintesis, pengendalian gulma, hama, dan penyakit yang dilakukan dengan cara mekanis, biologis, dan rotasi tanaman. Yang ketiga yaitu menghindari penggunaan zat pengatur tubuh, growth regulator, dan pupuk kimia sintesis. Kesuburan dan produktivitas
Tanah ditingkatkan dan dipelihara dengan menambahkan redisi tanaman, pupuk, dan kandang, dan batuan mineral alami, serta penanaman legum dan rotasi tanaman. Yang keempat yaitu menghindari penggunaan hormon, tumbuh, dan bahan aditif sintesis dalam makanan ternak. Kemudian di sini juga ada manfaat pertanian organik. Sejumlah keuntungan yang dapat dipetik dari pengembangan pertanian organik adalah kesehatan. Nah, jadi di sini menghasilkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Data menunjukkan bahwa praktik pertanian organik mampu meningkatkan hasil sayuran sehingga 75% dibandingkan pertanian konvensional. Di samping itu, produk pertanian organik juga mempunyai kandungan vitamin C, kalium, dan beta-karoten yang lebih tinggi. Kemudian di sini juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani, karena petani akan terhindar dari paparan eksposure. Polusi yang diakibatkan oleh digunakannya bahan kimia sintetik dalam produksi pertanian. Minimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian karena pertanian organik. Yang pertama, yaitu menghindari dan penggunaan bahan kimia sintesis. Dan yang kedua, memanfaatkan limbah kegiatan pertanian seperti kotoran ternak dan jemari sebagai pupuk kompos. Kesimpulan, sumber daya pangan adalah segala sesuatu baik yang bersumber dari alam maupun hasil rekayasa manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan telah dikonsumsi dan atau digunakan dalam acara adat istiadat atau keagamaan oleh masyarakat setempat. Pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Kondisi pertanian di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 naik cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 3,3%. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan hingga 2,11% dikarenakan menurunnya laju produksi tanaman pangan akibat musim kemarau yang panjang. Pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa, yaitu lewat peningkatan ekspor dan atau pengurangan tingkat ketergantungan negara tersebut terhadap impor atas komoditi pertanian. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Tabel kontribusinya, Adita Widanti berkontribusi mencari kondisi pertanian di Indonesia, Lutfiana Dewi mencari fungsi pertanian bagi Indonesia, Putri Alisa mencari pengertian pertanian dan kesimpulan, Riswanda Salamun mencari manfaat dalam gizi dan sektor pertanian, dan yang Alifianisa mencari pengertian sumber daya pangan. Terima kasih. Berikut presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.